Assalamualaikum. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Aisyah. Kali ini kakak akan membahas tentang latihan soal USBN IPA dan juga pembahasannya untuk kelas 6 SD atau MI dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Yuk kita langsung lihat saja pembahasannya ya. Nomor 1, perhatikan hewan di bawah ini. Ya, di sini adik-adik ada gambar hewan bunglon dan juga hewan cicak ya. Ciri khusus yang dimiliki oleh kedua hewan di atas adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita harus tahu dulu ciri khusus dari hewan bunglon dan juga ciri khusus dari cicak. Ciri khusus bunglon yang pertama yaitu bermimikri. Bermimikri yaitu kemampuan merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna tempatnya. Misalkan hewan bunglon itu hinggap di pohon yang berwarna hijau, maka bunglon akan merubah warna tubuhnya menjadi warna hijau. Yang kedua, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Dan yang ketiga, memiliki mata yang dapat bergerak ke segala arah. Sedangkan ciri khusus pada cicak yang pertama yaitu dapat berautotomi atau memutuskan ekornya. Gunanya untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Dan yang terakhir, memiliki kaki perekat. Sehingga ketika cicak berjalan di dinding, dia tidak akan terjatuh. Jadi, ciri khusus yang dimiliki dari kedua hewan di atas adalah memiliki lidah yang panjang dan lengket. Jawabannya jadi untuk nomor 1 adalah yang D, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nomor 2, perhatikan hewan-hewan berikut ini. Yang A, merpati, B, ayam, C, penyu, D, bebek, dan E, buaya. Hewan di atas dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama berdasarkan A. Jenis makanannya, B. Tempat hidupnya, C. Cara mencari makan, dan yang D adalah cara perkembangbiakannya. Coba kita lihat dari yang A yaitu jenis makanannya. Untuk jenis makanannya, yang A, burung merpati biasa memakan biji-bijian. Ayam biasa memakan biji-bijian, dedak maupun hewan-hewan kecil seperti serangga, cacing, dan lainnya. Penyu biasa memakan ikan-ikan kecil maupun hewan-hewan lainnya yang ada di sekitar perairan. Yang D, bebek. Bebek hampir sama makanannya seperti ayam. Dia bisa memakan dedak, hewan-hewan air yang kecil, hewan-hewan kecil yang ada di darat, dan lainnya. Sedangkan yang E, buaya, buaya sudah pasti memakan daging. Pada tempat hidupnya, pada yang A, merpati biasa hidup di udara maupun di darat. Sedangkan yang B yaitu ayam. Ayam biasa hidup di darat. Yang C yaitu penyu. Penyu bisa hidup di air maupun di darat. Yang D, bebek biasa hidup di darat. Sedangkan yang E yaitu buaya dapat hidup di darat maupun di air. Untuk cara mencari pakannya sudah pasti berbeda karena makanannya juga berbeda. Sedangkan yang D, cara perkembangbiakannya. Untuk hewan-hewan di atas, cara perkembangbiakannya itu sama semua, yaitu melalui bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Nomor 3, buaya berkembang biak dengan cara A. Ovovivipar, B. Ovipar, C. Vivipar, dan D. Membelah diri. Oke adik-adik, coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang A ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan secara bertelur dan juga beranak. Misalkan ikan hiu. Yang B ada ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur. Misalkan buaya, ayam, bebek, burung, dan lainnya. Yang C ada vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan secara beranak atau melahirkan. Contohnya ada sapi,
kambing, kucing, dan lain-lain. Dan yang D, membelah diri. Membelah diri yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah inti sel. Jadi buaya berkembang biak dengan cara B, ovipar. Nomor 4, akibat dari penggunaan kulit ular sawah sebagai bahan ikat pinggang adalah A. Populasi tikus menurun, B. Populasi ular sawah meningkat, C. Populasi ular sawah menurun, dan yang D. Keseimbangan ekosistem terjaga. Jadi, di dalam ekosistem sawah terdapat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ada di sawah itu terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ada padi. Padi akan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dan elang jika mati akan diuraikan oleh pengurai. Padi berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Sedangkan pengurai akan berperan sebagai pengurai. Nah, jika konsumen tingkat 2 yaitu ular digunakan terus-menerus kulitnya untuk dijadikan bahan ikat pinggang, maka populasi ular akan menurun. Tikus akan merajalela yaitu konsumen tingkat 1. Dan elang akan kehilangan makanannya. Jadi nomor 4 jawabannya C. Populasi ular sawah menurun. Nomor 5, pemerintah melindungi hewan dan tumbuhan langka dari perburuan liar dengan tujuan A. Jumlahnya semakin banyak, B. Tidak mengalami kepunahan, C. Populasinya semakin berkurang, D. Tetap dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi adik-adik, hewan dan tumbuhan langka itu biasa dilindungi agar tidak mengalami kepunahan. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, cara hidup bersama antara burung jalak dan kerbau merupakan A. Simbiosis mutualisme, B. Simbiosis parasitisme, C. Simbiosis komensalisme, dan D. Predasi. Oke adik-adik, coba diperhatikan. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu kerbau dengan burung jalak. Kerbau mendapat keuntungan karena kutu-kutu yang ada di badannya hilang dimakan oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak juga mendapat keuntungan. Burung jalak mendapat makanan berupa kutu-kutu dari badan kerbau. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya yaitu benalu dengan pohon mangga. Benalu mendapat keuntungan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena adanya benalu. Itu disebut dengan simbiosis parasitisme. Yang C ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Mengapa? Karena ikan remora mendapat keuntungan dari sisa-sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak merasa terganggu karena adanya ikan remora. Yang D ada predasi. Predasi yaitu hubungan antara predator dengan organisme yang dimangsanya. Contohnya yaitu kucing dengan tikus, burung dengan ular. Jadi jawaban nomor 6 adalah yang A, simbiosis mutualisme. Nomor 7, burung elang mempunyai bentuk susunan kaki yang kuat dan berkuku tajam, berguna untuk A. memanjat pohon, B. membantu saat terbang, C. bertengger di bahan pohon, D. mencengkram mangsanya. Nah adik-adik, ini merupakan gambar dari cakar elang ya. Karena elang makanannya berupa daging, makanya cakarnya ini berguna untuk mencengkram mangsanya. Jadi nomor 7 jawabannya yang D. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini.
bentuk kaki pada kelompok burung yang berfungsi untuk berjalan dan mengais makanan ditunjukkan oleh gambar nomor A1, B2, C3, dan D4. Untuk yang nomor 1 itu adalah gambar kaki elang. Kaki elang biasa digunakan untuk mencengkram mangsanya. Yang nomor 2 adalah gambar dari kaki bebek. Karena kaki bebek berselaput biasa digunakan untuk membantu dia berenang. Yang nomor 3 adalah gambar dari kaki ayam. Kaki ayam biasa digunakan untuk mengais makanan. Dan yang nomor 4 merupakan gambar dari kaki burung. Kaki burung biasa digunakan untuk bertengger di dahan pohon. Jadi untuk nomor 8, bentuk kaki yang biasa digunakan untuk berjalan dan mengais makanan adalah yang C, yaitu nomor 3. Nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Adik-adik, ini ada gambar rangka ya. Bagian rangka yang bertanda X adalah A. Tulang dada, B. Tulang selangka, C. Tulang rusuk, D. Tulang leher. Nah, yang ditunjukkan oleh huruf X ini adalah tulang dada ya adik-adik. Jadi nomor 9 jawabannya A. Tulang dada. Nomor 10, pada sistem pernapasan manusia, pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung di bagian kita lihat yang A, alveolus. Alveolus itu berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Yang B ada bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Yang C ada bronkiolus. Bronkiolus yaitu fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Dan yang D ada pleura. Pleura berfungsi sebagai lapisan yang melindungi paru-paru. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah yang A, alveolus. Nomor 11, contoh benda yang mengalami pengembunan adalah pengembunan itu merupakan peristiwa perubahan dari wujud gas menjadi wujud cair ya adik-adik. Nah, coba kita lihat yang A, es batu menjadi air. Berarti ini merupakan peristiwa mencair. Margarin yang dipanaskan, ini juga merupakan peristiwa mencair. Uap air yang menjadi titik air. Nah, ini baru dari peristiwa pengembunan. Yang D, cucian basah yang dijemur. Berarti ini adalah peristiwa menguap. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah yang C, uap air yang menjadi titik air. Nomor 12, salah satu fungsi hati adalah yang A, mengedarkan darah, B, menyerap sari-sari makanan, C, mengubah amilum menjadi glukosa, D, menetralkan racun. Jadi adik-adik, yang A itu mengedarkan darah merupakan fungsi dari peredaran darah. Yang B, menyerap sari-sari makanan, itu merupakan fungsi dari usus halus. Yang C, mengubah amilum menjadi glukosa, merupakan fungsi dari enzim amilase. Dan yang D, menetralkan racun, merupakan fungsi dari hati. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah yang D, menetralkan racun. Nomor 13, manfaat vitamin A bagi tubuh manusia adalah untuk mencegah penyakit A, rabun senja, B, beri-beri, C, rakitis, D, sariawan. Untuk rabun senja itu dikarenakan karena kurangnya vitamin A. Beri-beri disebabkan karena kurangnya vitamin B. Rakitis dikarenakan kekurangan vitamin D. Sedangkan sariawan itu disebabkan karena kekurangan vitamin C. Jadi untuk nomor 13 manfaat vitamin A yaitu untuk mencegah penyakit rabun senja. Jawabannya adalah yang A.
Nomor 14, tumbuhan kunyit selain digunakan untuk pewarna dan penyedap makanan, juga dimanfaatkan untuk A. melunakkan daging, B. jamu tradisional, C. pengawet makanan, dan D. pembunuh serangga. Jadi adik-adik, kunyit ini selain bisa digunakan sebagai pewarna, penyedap makanan, itu bisa juga dijadikan sebagai jamu tradisional ya, yang biasa dijual gitu oleh ibu-ibu tukang jamu. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah yang B, jamu tradisional. Nomor 15, hubungan rantai makanan yang akan terbentuk pada suatu komunitas adalah, coba kita perhatikan yang A. Yang A, pohon jagung dimakan belalang, kemudian belalang dimakan ulat. Gak mungkin ya kalau belalang dimakan ulat, berarti nomor A bukan. Yang B, padi dimakan burung, burung dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah, ini betul. Yang C, padi dimakan ular, ular tidak makan padi ya. Terus juga ular juga tidak bisa dimakan tikus, jadi nomor yang C juga bukan. Yang D, pohon jagung dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, burung elang ini kecil kemungkinan makan ular, jadi yang D ini juga bukan. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang B, padi dimakan burung, burung dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah. Oke adik-adik, karena sudah selesai, jangan lupa ya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan terbaru. Terima kasih juga telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.